Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
Coming together once again to live, worship and live His name. Unique like destiny, He call us out to be the simple maker of the century. That's right, it's true, you and me too. A first broken the mold, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. His destiny for His glory. No, come along. It's the best where rich below. Come on, it's the end of that destiny. Hey, the calling is now for you and me. Halo jemaat Tuhan, AFJ Singapura, apa kabar? Saya percaya Anda semua baik. Nama saya Joshua Artono, selaku pastor dari AFJ Singapura ini ingin memberikan kabar baik. Dimulai bulan Agustus nanti, kita sebagai gereja akan pindah ke tempat lokasi baru sebagai onsite kita. Kita tidak lagi di tempat lama, tapi kita akan pindah ke tempat yang baru dan tempatnya ini di Dhoby Ghaut. Di sana akan ada halaman-halaman baru yang dibukakan buat kita. Akan ada pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang tersedia bagi kita dan yang baru dan fresh. Dan di sana pun kita percaya kemenangan-kemenangan Tuhan tersedia bagi Anda dan saya. Kemenangan yang baru akan pasti kita alami. Tempatnya di mana? Tempatnya di YWCA Fort Canning di Dhoby Ghaut. Dan kalau Anda ingin bergabung dengan kita, kontak akar leader Anda masing-masing. Dan I will see you there. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari ini Tuhan, Kau udah ngumpulin kami semua di sini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan, kami boleh ada di sini. We thank you Lord, kami mau memuji menyembah Engkau pagi hari ini Yesus. Kami tinggikan Kau Bapa. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku rindu,
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku mau menikmati, karena selain Kau Tuhan, tiada Allah yang lain. Engkaulah bagian hidup kami, Yesus. Kau yang ambil alih hidup kami, Tuhan. Hidup kami bukanlah milik kami, Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu, Yesus. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, Tuhan, Engkaulah bagian kami, Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, oh. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya Kaulah Allah bagianku. Selamanya. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, taruh tanganmu di dada, berdoa pada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu, sebagai deklarasi hidupmu, bahwa selain Tuhan tidak ada Allah yang lain di hidupmu. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami ke tahta-Mu Yesus. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini. Dan biar setiap firman Tuhan yang diucapkan, yang diberitakan pagi hari ini boleh tertanam dalam loh hati kami Tuhan, boleh tertoreh dalam roh hati kami Tuhan. Dan itu biar itu menjadi sesuatu biji yang hidup Tuhan, biji yang subur, tertanam dalam tanah yang subur Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup kami, boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. We thank you Lord. We thank you Jesus. Biar itu menjadi impact Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Hari ini kita akan melanjutkan tentang apa yang harus kita bangun bersama. Di tema Leading Inside Out ini, di mana kita berjalan bersama-sama secara satu keluarga AFGF seluruh dunia, kita belajar bagaimana kita sebagai pemimpin atau dalam proses untuk memimpin, kita belajar bahwa segala sesuatu itu dimulai dari dalam diri kita. Kita belajar dari kehidupan Nehemia, di mana dia seorang yang suka sekali untuk berdoa, seorang juru minum yang akhirnya dipakai Tuhan untuk membangun kembali temboknya. Kita belajar minggu lalu bagaimana Nehemia pun juga menunggu sambil berdoa siang dan malam selama 4 bulan sebelum dia diutus. Kita melihat dari Nehemia 2 sampai Nehemia 7, di mana tembok ini terbangun dalam waktu 52 hari. Isn't that amazing? Dalam 52 hari temboknya terbangun. Hal yang tidak mungkin terjadi selama 52 hari. And that is just less than 2 months. Tapi dalam proses pembangunan tembok ini banyak sekali oposisi-oposisi yang terjadi. Dalam pembangunan tembok ini oposisi terjadi dari luar dan dari dalam. Kita baca di Nehemia 2 sampai 7. Sebelumnya mengucapkan terima kasih juga sekali lagi buat Pastor Hana yang memberikan such a powerful message few weeks ago. Di mana kita sebagai AJW Singapura, kita akan sama-sama rebuild kembali akan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saya percaya kita semua dalam journey di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang keren dari Tuhan. Because this is the year of greater destiny. Dan dari Nehemia ini kita belajar sesuatu bahwa yes, 52 hari tembok terbangun kembali. Tetapi oposisi juga ada. Dalam membangun apapun dalam kehidupan kita, pasti ada oposisi, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada gangguan, baik maupun itu dari dalam atau dari luar. Misalnya begini, kita membangun kehidupan doa. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita membangun kehidupan doa. Waktu kita membangun kehidupan doa secara rutin, pasti ada oposisi dari luar. Misalnya, kesibukan kita, terlalu sibuk, ada pekerjaan lah, ada komitmen yang lain sehingga susah untuk kita bisa berdoa. Atau mungkin ada hal-hal yang menjengkelkan terjadi sehingga kita nggak bisa mood lagi untuk berdoa. Atau mungkin lagi mood lagi pengen doa. Tiba-tiba ada message masuk dan orang yang nyebelin ini jadi ngerusak suasana doa kita. Atau oposisi yang nggak dari luar tapi dari dalam terjadi dan mulai bereaksi pada waktu misalnya nih lagi pengen doa, harusnya berdoa, tapi di luar lagi hujan enak-enak, angin lagi seru, nggak panas, kaca berembun, pengen tidur lebih lamaan, AC-nya juga lagi adem nih. Atau mungkin tadi gara-gara ada oposisi dari luar sehingga keadaan dalam kita mulai terusik. Intinya pas kita mau membangun sesuatu itu kita nggak akan lepas daripada oposisi. Pasti ada aja yang terjadi. Saya ingat sekali waktu saya membangun rumah saya di Jakarta. Ada aja yang terjadi. Oposisi dari luar itu waktu itu ada kebocoran dari tetangga yang lupa pasang silen. Sehingga rumah kita bocor itu atapnya. Ada serangan juga dari developer, kita harus ganti kontraktor. Yang dari dalam mungkin serangan mungkin dari segi financial. Karena semuanya itu terjadi sehingga financial kita akan keluar lebih banyak. Oposisi pasti ada.
Selama kita membangun pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Tapi jangan takut karena kita tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kita. Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu kita mempunyai fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang ada di depan kita bukan lagi hal yang berat. Karena kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16 mengatakan begini. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Orang-orang oposisi di sekitarnya, mereka mulai sadar, mereka mulai melihat bahwa hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Let me tell you, ladies and gentlemen, saudara-saudara yang saya kasihi, Allah selalu menggenapi segala janji-janjinya. Jadi jangan takut, tetap bersuka cita pada saat kita menjalankannya, tetap percaya kepadanya karena Tuhan sanggup menyelesaikan itu dalam jangka waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Hari ini saya mau membahas sesuatu hal lagi. Apa sih yang harus kita bangun di dalam proses rebuilding ini? Yes, kita membangun kehidupan doa kita. Tapi ada hal lagi nggak yang kita harus bangun sebagai orang percaya? Nggak hanya kehidupan berdoa, rumah doa kita di setiap pribadi kita. Tapi ada hal lagi nggak yang harus kita bangun? Hari ini saya mau encourage semua dari kita, mendorong kita semua untuk membangun house of worship. Rumah penyembahan. Bagaimana kita bisa membangun penyembahan di setiap rumah. Penyembahan di setiap pribadi dimanapun kita berada. Worship is our lifestyle. Bagaimana kita bisa membangun penyembahan setiap hari. Dan saya temukan ada beberapa contoh yang Nehemia lakukan. Dan ini kita bisa belajar sih, keren sekali. Kita bisa belajar tentang apa itu penyembahan dari kehidupan Nehemia. Yang pertama, kita akan buka dari Nehemia 8 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu dikatakan ayat ke-6, perhatikan. Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yang pertama ini yang kita bisa belajar dari kehidupan dari kitab Nehemia ini. Dalam penyembahan kita harus kembali kepada firman. Katakan sama-sama dengan saya, kembali kepada firman. Sekali kembali kepada firman. Menyembah itu harus dilahirkan dari pengertian, kesadaran siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan itu didapatkan dari firman Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Ricky Gunawan. Dia akan banyak berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun house of word ini dalam kehidupan kita. Dia banyak sekali cerita, dia banyak sekali pengalaman pribadi. Dan saya percaya Anda semua akan diberkati melalui apa yang dia akan bagikan. Kalau kita melihat dari kehidupan Abraham ya, dia taat kepada Tuhan. Dia udah nunggu-nunggu nih yang namanya anak. Ditunggu-tunggu Tuhan bilang sama dia, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Tapi sampai sekarang kok belum dikasih anak. Ketika anaknya ada, Tuhan bilang kamu bawa ke gunung. Di sana kamu akan mempersembahkan anak ini untuk aku. Dan ini yang keren sekali. Abraham taat kepada Tuhan. Dan di sana kata menyembah pertama kali ditulis di firman Tuhan. Kita belajar bahwa penyembahan itu dilahirkan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya kita harus belajar sih apa yang firman katakan. Poin yang pertama ini kalau kita mau tahu tentang penyembahan kita harus kembali kepada firman. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa penyembahan ini tidak jauh-jauh dari yang namanya ketaatan. Kita lihat juga dari kehidupan Raja Yehosafat.
Dia mengajak satu negara untuk berdoa, menyembah bersama. Pada suatu itu dia lagi diserang nih dari 3 arah yang berbeda. Dia takut, tertulis dia takut. Dia takut sekali, tapi respon dia atas penyerangan ini, atas oposisi ini, dia mengajak orang untuk berdoa. Dia datang kepada Tuhan dan dia menyembah bersama-sama. Ada kuasa pada saat penyembahan dilakukan bersama-sama. Kita juga lihat dari kebenaran Tuhan lewat kehidupan Daud. Di mana dalam pelarian, di masa-masa di mana dia sadar bahwa dia jatuh dalam dosa, Daud menyembah. Sampai sekarang banyak sekali yang dia tulis, yang kita nyanyiin di mana-mana, ditranslate di berbagai bahasa. Kita juga melihat dari kehidupan Yesus, Paulus, dan banyak sekali tokoh-tokoh iman yang lain. Mereka mengerti apakah itu penyembahan. Jadi teman-teman di sini kalau mau tahu apa sih penyembahan? Apa sih penyembahan? Balik kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kembali kepada firman. Di sini kita belajar Esra, seorang ahli Taurat. Dia berdiri dan dia memberitakan, membacakan kitab. Dan semua orang berdiri pada saat itu. Seluruh bangsa sujud menyembah Tuhan. Sujud memuji Tuhan. Sampai mukanya ke tanah. Karena mereka mengerti apa itu kebenaran. Penyembahan tidak akan lari dari firman Tuhan. Jangan jadi orang yang terlalu fokus kepada manifestasi penyembahan. Tetapi jadi orang yang kembali fokus kepada tujuan penyembahan itu. Tergantung dengan apa yang kita baca. Kalau kita baca firman Tuhan, kembali kepada tujuan penyembahan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali fokus kepada siapa yang kita sembah. Siapa dia adalah Tuhan sendiri. Siapa dia itu kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. Sekali lagi penyembahan tidak akan lari dari firman-Nya. Penyembahan selalu berjalan selaras dengan perkataannya. Kita baca tadi, Nehemia 8. Nehemia 8 di mana kita melihat mereka sujud menyembah Tuhan sampai ke tanah. Penyembahan itu gak sekedar bernyanyi. Penyembahan gak sekedar bertepuk tangan. Penyembahan gak sekedar merem-merem doang gitu ya. Merasa-merasa merinding. Tapi penyembahan itu dilahirkan dari sebuah hubungan yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Kepada siapa yang kita sembah. Bagaimana kita bisa mempunyai hubungan dengan intim dengan Tuhan? Ya dengan penyembahan. Kalau kita gak bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita mengatakan kita menyembah Dia, I think kita perlu cek dan recheck kehidupan kita. Fokus dalam penyembahan itu kepada pribadinya Tuhan. Kepada pribadinya Tuhan. Dan pribadinya Tuhan itu selalu ada dalam firman-Nya. Jadi penyembahan gak akan lari jauh dari firman-Nya. Penyembahan gak akan lari jauh dari kebenarannya. Bahkan Yohanes mengatakan di saat-saat seperti ini Tuhan sedang mencari mereka yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita ini adalah manusia roh, jadi kita menyembah Tuhan dalam roh. Kebenaran itu apa? Berarti kita pada saat kita menyembah Tuhan, kita pun juga harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Zaman dulu waktu saya masih kecil, gak kecil-kecil banget lah ya. Waktu masih umur belasan, early 20s gitu ya. Saya sudah melayani dalam praise and worship. Dan kita sering banget dimarahin karena setelah pelayanan, setelah kita main musik, turun dari panggung, kita ke backstage, kita malah makan. Padahal firman Tuhan sedang diberitakan, tapi kita malah makan, kita istirahat, leha-leha. Kita kata, aduh capek abis melayani. Atau mungkin duduk di belakang gereja. Atau mungkin nanti pas dipanggil, pas lagi kita ada dan attention pas kita udah selesai khotbah terakhir-terakhir gitu. Poin terakhir, nah baru kita masuk ke ruang ibadah untuk siap-siap dipanggil naik ke panggung. Itu pun kalau dengar, kalau enggak pasturnya pas lagi manggil, pas kita enggak ada, dia langsung tutup dalam doa. Saya ingat sekali waktu dulu, jujur saya pernah habis pelayanan, terus udah gitu ada yang jual bakmi di luar. Jadi begitu selesai pelayanan, saya keluar makan bakmi, pendetanya ternyata khotbahnya cepat sekali dan akhirnya ditutup dalam doa. Pas saya masuk, loh udah bubar gerejanya. Ternyata dia sudah manggil kita sebagai tim musik dan kita enggak ada di sana. Sebagai penyembah Tuhan, yuk sama-sama kita bertobat yuk. Jangan cuma hanya cinta pada saat kita nyanyi, senang sih nyanyi. Tapi jadi penyembah-penyembah Tuhan yang juga cinta akan firman Tuhan. Di Nehemia 8 kita lihat umatnya berdiri loh.
pada saat firman Tuhan disampaikan. Mereka nggak main ke belakang, mereka nggak makan, mereka nggak rileks, tapi mereka berdiri, mengangkat tangan mereka sambil mengaminkan firman Tuhan. Jadilah penyembah Tuhan yang cinta akan firman Tuhan. Jangan jadi penyembah yang suka nyanyi aja, tapi cinta akan firman-Nya. Minggu depan, Pastor Ricky akan cerita banyak tentang firman Tuhan. Jadi jangan lewatkan, ajak teman-temanmu untuk bergabung di IFJ Singapura minggu depan. Jadi poin yang pertama tadi, kembali kepada firman. Sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kalau kita mau membangun kehidupan penyembah kita, kembali kepada firman. Hal yang kedua, kita baca di Nehemia 9 ayat 3. Dikatakan begini, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan. Again, kembali kepada firman Tuhan. Kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Lama loh, 1/4 hari. Dibacain tuh firman Tuhan selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Allah mereka. Sepanjang pasal ini, kalau kita baca Nehemia 9 dari awal sampai akhir, kita bisa baca seruan-seruan orang Lewi dalam penyembahan. Dalam puji-pujian yang mereka naikkan. Kita melihat juga dari lagu ini, dari pasal ini bahwa mereka itu datang kepada Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka ini nggak mengikuti apa yang Tuhan mau. Bahkan mereka jauh dengan apa yang Tuhan mau. Dan mereka tahu itu nggak baik. Sehingga pas waktu kitab Taurat ini dibacakan, mereka datang kepada Tuhan dan mereka minta pengampunan, berdiri dan memuji Tuhan. Pada saat kita mau membangun kehidupan penyembahan kita, yuk kita kembali kepada hati yang mengaku. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih anugerah. Ketika kita minta ampun, pasti ada kasih-Nya yang gak ada batas dalam kehidupan kita. Dosa kita pasti diampuni. Kesalahan kita sudah ditebus di atas kayu salib. Dia sudah mengalahkan semua dosa. Dosa keturunan, dosa masa lalu, dosa yang sekarang, dosa yang masa depan. Tuhan sudah mengampuninya semua, ditebusnya semua di atas kayu salib. Tetapi ya jangan jadi orang yang keenaan. Udah pasti diampuni jadi keenaan. Seberapa besarnya dulu saya nakal ya. Kalau saya datang kepada orang tua saya percaya mereka pasti mengampuni. Dan mereka pasti bilang, aku tetap sayang sama Nak. Dulu sih gak panggil Nak ya, Nyo. Aku sayang sama kamu Nyo gitu. Tetapi ya saya gak bisa terus nakal dan saya melakukan kesalahan terus datang minta maaf terus. Keenaan karena selalu dimaafin. Atau mungkin Jerilyn Jet. Karena saya sekarang sebagai seorang bapak, Jerilyn dan Jet juga mereka juga ngelakuin kesalahan. Sebagaimana mereka ngelakuin kesalahan, hal yang gak baik, pasti kalau mereka datang kepada saya, pasti saya ampuni. Bahkan mungkin saya sudah mengampuni mereka sebelum mereka datang kepada saya. Tuhan juga sama. Dia pasti sudah mengampuni anak-anaknya. So kita sebagai anak-anaknya yang baik, datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang menyembah. Jadi kembali kepada hati yang menyembah. Saya gak akan berpanjang ini karena kita sudah berdiskusi tentang pengakuan minggu lalu di kehidupan yang berdoa. Lanjut saja ke poin yang ketiga, yaitu kembali kepada hati yang menyembah. Jadi yang pertama tadi kembali kepada firman Tuhan, yang kedua kembali kepada hati yang mengaku, dan yang terakhir kembali kepada hati yang menyembah. Oh, saya suka sekali ini. There's a song called The Heart of Worship. I'm coming back to the heart of worship yang ditulis oleh Matt Redman. Kita melihat di pasal 12 ini di buku Nehemia. Orang Yerusalem ini menyembah Tuhan dengan lagu dan musik. Nehemia mengatur bahkan 2 grup choir yang besar untuk berjalan seberangan di sekitar tembok itu dan mengisi kota itu, setiap rumah itu dengan penyembahan. Nehemia mengerti apa itu penyembahan. Dia mengisi segala kota itu, setiap rumah itu dengan suara penyembahan. Kita baca di Nehemia 12:43. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar, mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak, so everybody was there, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Saya ulangi sekali lagi,
Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Penyembahan sedang terjadi. Mereka bersukaria karena Allah memberi kesukaan yang besar. Juga anak-anak, perempuan, mereka bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Jadi kalau nyembah Tuhan, jangan diam-diam, utarakan semuanya itu, serukan semuanya itu, sehingga kita bisa menjadi dampak, orang-orang bisa mendengar bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Saya mau ajak pagi hari ini ya, untuk kita semua gak hanya mengisi kota Singapura ini. Gak hanya mengisi rumah di mana kita tinggal dengan atmosfer penyembahan, itu bagus. Dan saya sangat encourage itu, setiap rumah harus ada penyembahan-penyembahan yang lahir. Tapi yang terpenting adalah bait Allah, hati kita ini. Maka saya katakan kita harus kembali kepada hati yang menyembah. Karena dalam tubuh kita ini ada kediaman Allah, ada bait Allah. Di mana penyembahan itu harus dilakukan sepanjang hari. So penyembahan itu gak cuma hanya, wah kita harus duduk, harus ada gitar, harus ada musik, harus di gedung gereja. Enggak, wherever you are, worship bisa dinaikkan. Tuhan suka sekali dengan penyembahan kita yang sepanjang hari kita bisa lakukan. Yes, there is nothing like a gathering of worshipers di tempat keluarga kalian, tempat kalian berada sekarang. Kalau kita kumpul menyembah, yes, there's nothing like it. Seru, kita nyembah bareng. Tapi saya mau ajak untuk kita belajar untuk menyembah pada saat kita sendirian, pada saat kita ada di balik pintu, pada saat it's just us and God. Belajar seperti Daud. Tuhan suka sekali kemah Daud. Kemah yang paling sederhana dibanding kemah-kemah yang lain. Dibandingkan yang lain, kemah itu hanya Daud dan Tuhan. Di mana di situ ada perjumpaan antara Daud dengan Tuhan. Di sana Daud membangun hubungan dia kepada Tuhan. Di sana Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Dan dari sana Daud bisa menjadi raja. Imagine from a small place, dari kemah yang sederhana, Tuhan bawa Daud untuk menjadi raja penguasa. Sehingga dia bisa membawa seluruh negaranya dalam pujian dan penyembahan. Leading inside out. Dimulai dari hal yang kecil. Kalau kalian sekarang berada di dalam rumah kos atau tempat kamar kalian sendiri, jadikan itu menjadi kemah doamu. Kembali kepada hati yang menyembah wherever you are. Dan pada waktunya, pada waktu dia mempromosikan Anda, ketika dia menaruh Anda di posisi yang Anda berada, mungkin nanti ke depannya, Anda bisa membawa seluruh orang, semua orang dalam pujian dan penyembahan. Sama juga terjadi di sini. Nehemia pun juga orang yang suka untuk menyembah, suka untuk berdoa. Dia mengerti apa itu hati seorang yang menyembah. Sehingga dia bisa membawa seluruh Yerusalem untuk menyembah. Bahkan dia organize choirs untuk bisa menyembah bersama-sama. Orang Lewi untuk bisa menyembah bersama-sama. Sehingga mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Sehingga ada kesukaan Yerusalem yang terdengar sampai jauh. Di Nehemia 12 ini kita juga lihat ada music instrument. Ada alat-alat musik. Ada suara yang dipanjatkan. Untuk menjadi alat di mana kita bisa menyembah Dia. Ini semua adalah alat-alat yang baik. Dan alat-alat yang diciptakan untuk membantu kita menyembah Tuhan. Tapi fokusnya bukan di alat-alat teman-teman. Ini hanya sebagai alat. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Nehemia gak bisa ngelakuinnya sendiri sih. Dia bersama dengan orang-orang diiringi oleh musik dan paduan suara untuk membawa satu negara untuk menyembah Tuhan. Which is good. But it's the heart that matters. Dan pada saat semua orang ini punya hati yang sama. Semua orang percaya ini mengangkat apapun yang mereka punya. Dengan talenta, dengan alat, dengan semua yang mereka punya. Ini semua bersama dan mereka start glorifying the Lord. Di situ gak ada hal yang biasa terjadi. Justru hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Saya percaya begini teman-teman. Pada saat orang percaya berkumpul untuk menyembah. Seperti kita di tempat ini. Seperti Anda di setiap rumah ke rumah sebagai suami dan istri dan anak-anak. Pada saat penyembahan terjadi. Pada saat orang-orang percaya berkumpul dan menyembah.
Tidak ada hal-hal yang biasa terjadi. Selalu hal yang luar biasa terjadi tersedia kepada Anda dan saya. Sekali saya katakan, ketika kita datang dan menyembah Tuhan sebagai orang-orang percaya dan berkumpul, gak ada hal yang biasa terjadi. Hal-hal yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kamu dan saya. Dan pada saat penyembahan terjadi, gak mungkin gampang sih, pasti ada oposisi terjadi. Waktu kita mau membangun kehidupannya, pasti ada oposisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan, ya masalah boleh besar, ya lu boleh gede masalah. Tapi Tuhan gua lebih gede daripada masalah. Kita boleh katakan dalam kehidupan kita, pas penyembahan terjadi, kita datang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hati yang mengaku, dengan hati yang menyembah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Suara puji-pujian pasti terdengar sampai jauh. Si peperangan yang kita hadapi itu kita nggak melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Jangan, capek. Saya tahu rasanya, capek. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, kita bisa menang bersama-sama dengan Dia. Dan bagaimana kita bisa mendapat kekuatan? Pada saat kita mempunyai daily worship with God. Mempunyai kehidupan yang menyembah bersama-sama dengan Tuhan. Setiap pribadi harus membangun rumah yang menyembah. Setiap keluarga harus membangun rumah yang menyembah. Setiap gereja harus membangun rumah yang menyembah. Pada saat kita menyembah, atmosfer sekitar kita pun juga pasti akan berubah. Karena Tuhan ada di sana. Dikatakan di firman Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Buat kalian yang lagi ngantor, yang kerja kantoran, atau yang lagi kuliah, sekolah dimanapun Anda berada, bawa atmosfer penyembahan itu ke setiap ruangan di mana Anda berada. Bawa ruangan itu. Bawa experience Anda bersama dengan Tuhan di tempat kemah kecil itu. Di ruangan kecil itu. Bawa itu keluar sehingga mereka bisa merasakan siapa Tuhan itu. Mereka bisa merasakan kuasa Tuhan. Ajak mereka untuk bisa masuk ke dalam kehidupan penyembahan. Kunci dari kesuksesan adalah kehidupan yang berdoa dan kehidupan yang menyembah. Selama 2 minggu ini, saya mau ajak IFGF Singapura untuk sekali lagi membangun kehidupan kita di dalam doa. Dan yang kedua, kehidupan kita di dalam penyembahan. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana kita membangun kehidupan berdasarkan firman. If you want to talk about leading inside out, 2 hal ini yuk sama-sama kita bangun. Doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan. Dan minggu depan kita akan bahas tentang firman. Kalau kita mengatakan apa yang kita harus bangun kembali dalam kehidupan kita, fondasinya doa, penyembahan, dan minggu depan kita akan diskusi firman. Dan sebagai orang percaya, kalau kita memiliki pilar ini, fondasi yang kuat ini, 3 ini kuat, saya percaya kehidupan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kita belajar banyak sekali dari kehidupan Yehosafat. Dari Paulus, banyak sekali yang kita dengar pada saat puji-pujian terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya dulu suka mengedit video Summer Mission. Ini di tahun 2000-an, pertengahan 2000 lah. Saya 2004 saya pergi ke Summer Mission. Di situ Tuhan berbicara kepada kita semua tentang kepada saya dan Jessica bahwa memang saya harus pulang ke Indonesia. Waktu itu saya masih ada di Amerika, saya harus pulang ke Indonesia somehow, some way, pokoknya harus pulang lah. Dan selama saya waktu menunggu itu di Amerika, saya mulai membantu dalam mengedit video Summer Mission. Saya ingat sekali, saya lupa kotanya di mana, tapi pada saat itu di suatu kota yang belum pernah ada Injil diberitakan, tim praise and worship naik ke atas dan mulai nyanyi, mulai menyembah, dan mereka tidak ada satu orang pun yang respon. Bahkan semua orang melipat tangan mereka dan melihat ini acara apa sih? Hari pertama terjadi. Hal yang sama. Ada yang naik setelah puji-pujian, biasa ada yang naik ke atas dan mulai khotbah. Tidak ada respon sama sekali.
Kita berdoa malam hari itu. Dan kita mulai menyembah Tuhan, minta untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Hari kedua kita di sana. Mulai hal yang sama, kita mulai bernyanyi, kita mulai nyembah. Gak ada satu orang pun yang respon. Kita mulai dak-dik-duk dong. Kita mulai, we start to question ourselves. Ini apakah emang kita harus di sini atau enggak? Tapi kita tetap berdoa. Kita tetap percaya. Kita tetap menyembah Tuhan. Hari ketiga, hari terakhir kita di sana. Di tengah-tengah praise and worship. Di sebelah kanan itu, sebelah kanan stage itu ada tenda di mana orang yang sakit semuanya ada di sana. Dan kebetulan orang yang video kamera itu sedang karena saya lihat dari video ya, mereka tuh sedang ngevideo orang yang lagi sakit itu di sana. Tiba-tiba ada orang yang gak bisa jalan. For the past 3 days dia di sana, dia ada di kursi roda, bahkan dia ada di crutches. On that day, ketika puji-pujian dinaikkan, believe it or not, orang ini berdiri dari kursi rodanya, dia bawa itu tongkat dan dia mulai berjalan dengan tongkat. Semua orang yang di kemah itu semuanya tepuk tangan. Nah saya tuh ngeliat dari videonya, saya gemeter sekali pas saya lagi ngedit videonya. Saya ngeliat ada beberapa angle yang pertama praise and worship ada, angle yang kedua ngeliat dari orang ini, angle ketiga ngeliat dari reaksi jemaat yang ada di sana, reaksi orang di sana. Mereka semua matanya semua belok ke kiri karena ada keributan di sebelah kiri, dipikir ada apa. Ternyata orang yang tadinya gak bisa jalan, dia berdiri. Dia berdiri dan dia mulai jalan ke depan stage. Di depan stage jalannya tadinya pakai crutches. Dan akhirnya satu crutches mulai dibuang. Dengan satu crutches dia berjalan sampai di depan udah gak ada crutches lagi. Dia berdiri dan menyembah Tuhan. There is power in praise and worship. There is power in praise and worship. Bukan karena apa yang kita lakukan. Karena Tuhan ada pada saat kita memuji Tuhan. Dan pada saat Tuhan ada, kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau Anda semua sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Kalau ini, Tuhan ini gak mungkin terjadi. Bangun kehidupan penyembahanmu. Bangun kehidupan Anda di balik pintu. Di mana orang-orang gak melihat, it's just you and God dalam kemah penyembahanmu. Itu yang harusnya kita bangun setiap hari. Sehingga dalam 52 hari, tembok ini bisa ada. Hal yang gak mungkin bisa terjadi. Saya berdoa hari ini pada saat kita mengambil komitmen untuk membangun kehidupan doa kita. Saya percaya melalui kuasa doa Anda, melalui kuasa penyembahan, pada saat kita membangun ini sama-sama, saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan kesukaan yang ilahi akan terdengar sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap hati dari kami. Firman Tuhan mengatakan kalau Engkau melihat isi hati kami, that really our heart matters to you. Dan saya mau ajak untuk kita semua yang mendengarkan ini, taruh tangan kalian di atas dada kalian dan mulai minta Tuhan dan mulai berkata kepada diri sendiri bahwa aku mau mempunyai hati yang menyembah. Aku mau mempunyai hati yang menyembah. Aku mau mempunyai hati yang mengasihi. Hati yang ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan. Hati yang selalu rindu akan Tuhan. Hati yang selalu haus akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat kami semua menaruh tangan di atas dada kami. Sebagai lambang di mana kami mau mempunyai hati yang menyembah. Ajarkan kami Tuhan setiap hari. Roh Kudus ingetin kami setiap hari. Gak cuma hanya berdoa, tapi mempunyai waktu di mana kami membangun penyembahan demi penyembahan. Aku mau melihat Tuhan di Singapura ini Tuhan. Di IFJF Singapura ini. Dari setiap ruangan, di setiap keluarga, di setiap rumah demi rumah. Penyembahan dinaikkan setiap hari. Dari pagi, siang, sore, dan malam. Di setiap kantor dimanapun kami berada. Penyembahan juga terjadi Tuhan. Biar kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Biar setiap kelemahan kami, kekuatan kami Tuhan, apapun ini biar Engkau kuduskan. Biar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, biar menjadi persembahan kudus dan berkenan kepada Engkau. Jadikan kami Tuhan
umatmu yang senang sekali untuk menyembah. Karena gereja ini, tubuh ini adalah rumah penyembah-penyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hati yang menyembah. Ajar kami untuk kami bisa membangun ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dan menerima. Haleluya. Amin. Buat teman-teman di sana, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kita sama-sama berdoa untuk berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Lalu aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini. Setiap orang yang gak cuma hanya mendengarkan, tapi melakukan firman Tuhan sepanjang hari Tuhan. Aku berdoa biar berkat Tuhan selalu melimpah. Berkat Tuhan selalu menyertai. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati, dan orang yang disukai karena Tuhan selalu berserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang hidup. Berkat Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Happy Sunday and God bless you.